Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar kembali dalam keadaan sehat walafiat. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dahulu yuk. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang organ gerak hewan. Nah, ada yang pernah ke peternakan tidak? Pasti ada yang pernah dan belum kan? Apa sih peternakan itu? Peternakan adalah tempat mengembangbiakan dan membudidayakan hewan agar kita bisa mengambil hasil dan manfaatnya. Nah, di sini ibu mempunyai sebuah cerita tentang Edo. Edo ini anaknya rajin sekali, sehingga di hari libur pun dia tidak mau bermalas-malasan. Nah, hari Minggu ini dia akan mendatangi peternakan Parudi. Parudi mempunyai peternakan kelinci yang sangat besar. Beliau adalah seorang pengusaha yang sukses di bidang peternakan. Nah, di peternakan, Edo sangat semangat. Sampai-sampai dia mau membantu untuk memberi makan kelinci. Di sana, Edo melihat kelinci yang sedang melompat-lompat, ada yang sedang berlarian, dan ada juga yang sedang makan. Coba, ada yang tahu tidak apa sih alat gerak kelinci itu? Nah, betul. Kelinci bergerak menggunakan kakinya. Nah, yang selanjutnya ada alat gerak. Alat gerak hewan dan manusia terdiri dari alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa sih contoh alat gerak aktif pada hewan dan manusia? Alat gerak aktif pada hewan dan manusia yaitu otot, dan alat gerak pasifnya tulang. Nah, selanjutnya ada alat gerak hewan. Ternyata alat gerak hewan itu tidak hanya kaki, tapi ada berbagai macam. Ada sayap, ada yang menggunakan sirip, dan ada yang menggunakan otot perut. Selain untuk bergerak, pada beberapa hewan, alat gerak juga dapat digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Selanjutnya, contoh hewan yang bergerak dengan kaki ada apa lagi ya? Tadi sudah ibu sebutkan ada kelinci. Kemudian ada rusa yang berlari-lari. Kemudian ada katak yang melompat-lompat. Kemudian ada orangutan yang memanjat memakai kakinya. Kemudian yang selanjutnya hewan yang bergerak dengan sirip. Pasti kalian semua sudah tahu. Ya, betul. Ikan. Ikan bergerak menggunakan siripnya untuk berenang. Kemudian, contoh hewan yang bergerak dengan sayap. Salah satunya yaitu lebah dan burung elang. Kemudian, contoh hewan yang bergerak dengan otot perut. Hewan apakah itu? Hewan yang menggunakan otot perut untuk bergerak yaitu contohnya
ular. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan apapun. Begitupun hewan tidak bisa melakukan apapun tanpa otot gerak. Selanjutnya, ada yang masih ingat apa itu ide pokok ya? Ide pokok adalah gagasan utama dalam sebuah teks. Nah, bagaimana cara menemukan ide pokok? Yang pertama, kita harus membaca teks secara keseluruhan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Yang ketiga, menentukan inti dari kalimat utama karena ide pokok adalah inti dari kalimat utama. Kalimat utama ini biasanya ada di awal atau di akhir kalimat. Dalam satu paragraf terdapat kalimat utama dan kalimat pengembang. Apa sih itu kalimat pengembang? Kalimat pengembang merupakan pengembangan dari kalimat utama. Nah, sekarang kita simak video selanjutnya. Kita tentukan ide pokok dari paragraf tersebut. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Sekarang kita tentukan yang mana ide pokok dari paragraf pertama. Ide pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini merupakan kalimat utama dari paragraf pertama. Nah, yang selanjutnya, mana ya yang merupakan kalimat pengembangnya? Ini dia. Ini merupakan kalimat pengembang dari paragraf pertama. Nah, kita cukupkan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.